Kerajaan Mataram kuno. Sebelum itu, mari kita bahas beberapa faktor yang mempengaruhi adanya Kerajaan Mataram kuno. Faktor yang pertama ada faktor geografis. Pulau Jawa memiliki letak yang strategis di antara jalur perdagangan maritim sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan berbagai budaya dan peradaban. Pulau Jawa memiliki letak yang strategis di antara jalur perdagangan maritim sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan berbagai budaya dan peradaban. Pulau Jawa kaya akan sumber daya alam seperti tanah yang subur, sungai, dan hutan yang mendukung perkembangan pertanian dan perdagangan. Daerah pegunungan di Jawa Tengah yang kemudian menjadi pusat kerajaan memberikan perlindungan alami dari serangan musuh. Yang kedua ada faktor politik. Masuknya agama Hindu dan Buddha dari India membawa pengaruh besar dalam bidang kepercayaan, kesenian, dan sistem sosial. Perkembangan perdagangan mendorong munculnya kelas sosial baru, seperti pedagang dan bangsawan, yang memiliki pengaruh dalam politik. Pengaruh budaya India yang memunculkan konsep kerajaan, sistem pemerintahan, dan hierarki sosial yang kompleks. Terdapat persaingan antara berbagai kekuatan politik di wilayah Jawa yang mendorong terbentuknya kerajaan-kerajaan baru, termasuk Mataram kuno. Kompleksitas kehidupan sosial yang menuntut adanya pemerintahan yang kuat untuk mengatur masyarakat. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada abad ke-8 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan dinasti Shailendra yang dikenal dengan peninggalan candi-candi Buddha yang megah, seperti Borobudur dan Pawon. Pada abad ke-10, pusat kekuasaan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor geografis, sosial, budaya, dan politik. Letak geografis yang strategis, pengaruh Hindu-Buddha, serta persaingan politik menjadi faktor utama dalam pembentukan dan perkembangan kerajaan ini. Berikut adalah penyebab utama runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah bencana alam, terutama letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi ini menyebabkan kerusakan besar pada wilayah kekuasaan Mataram kuno, termasuk pusat pemerintahan dan pertanian. Perpecahan internal, konflik internal di dalam kerajaan seperti perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok atau keluarga kerajaan, melemahkan kekuatan Mataram kuno. Serangan dari luar, serangan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Sriwijaya juga memberikan tekanan besar pada Mataram kuno, sehingga menyebabkan Kerajaan Mataram kuno runtuh. Perpindahan pusat kekuasaan untuk menghindari bencana alam dan serangan musuh, pusat kekuasaan Mataram kuno beberapa kali dipindahkan. Perpindahan ini menyebabkan ketidakstabilan dan melemahkan kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah yang dijangkaunya. Faktor ekonomi. Kemunduran ekonomi akibat bencana alam, perang, atau perubahan rute perdagangan juga berkontribusi pada keruntuhan kerajaan. Secara garis besar, keruntuhan Kerajaan Mataram kuno adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang melemahkan kekuatan dan stabilitas kerajaan. Munculnya kerajaan-kerajaan baru. Setelah runtuhnya Mataram kuno, muncul beberapa kerajaan baru di wilayah Jawa seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Perubahan peta politik. Keruntuhan Mataram kuno mengubah peta politik di Nusantara dan memicu persaingan antara kerajaan-kerajaan baru. Hilangnya pusat kebudayaan. Mataram kuno merupakan salah satu pusat kebudayaan yang penting. Keruntuhannya menyebabkan hilangnya pusat kebudayaan ini dan berdampak pada perkembangan budaya di Nusantara.
Berikut ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Setelah Mataram kuno, ada juga dulunya kerajaan yang bernama Mataram Islam. Meskipun terlihat sama dari nama keduanya, akan tetapi berbeda jauh sebenarnya. Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, sedangkan Mataram Islam kerajaan yang bercorak Islam. Raja Sanjaya mendirikan kerajaan Mataram kuno, sedangkan Sutawijaya atau Penambahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8, sedangkan kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam terbesar terakhir di Jawa.